Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satunya nikmat kesehatan yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita junjungan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jarang kita mengalami yang namanya musibah. Musibah yang dapat mengecewakan, menyedihkan, dan dapat melukai hati. Musibah tersebut diantara lain seperti kehilangan orang terdekat, harta benda, mengalami kecelakaan, disakiti, maupun difitnah. Walaupun beribu masalah, musibah, maupun ujian yang ada di hidup kita harus yakin bahwa semuanya adalah atas izin Allah dan atas sepengetahuan Allah. Tidaklah semua musibah maupun masalah yang ada di hidup kita tanpa sepengetahuan Allah. Semua ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Dan pada surat tersebut dapat disimpulkan bahwa semua yang ada di alam semesta ini maupun kejadian, peristiwa, dan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, Allah mengetahuinya. Sesungguhnya satu daun saja yang gugur, Allah pun mengetahuinya karena Dia Maha Mengetahui. Atas dasar itulah kita harus menghadapi semua musibah yang diberi Allah dengan bersikap sabar, karena musibah datang atas pengetahuan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar sendiri merupakan sikap menahan emosi, menahan keinginan maupun menahan nafsu, serta menahan diri agar tetap berjalan di situasi yang sulit. Namun, sabar juga mengajarkan kita untuk selalu senantiasa mengingat Allah, karena di masa-masa sulit pun kita harus berdiri dan menghadap kepada Allah untuk mendapatkan jalan yang mudah ke depannya. Dan Allah juga mengajarkan umatnya untuk bersabar atas segala musibah yang menimpanya dan tidak mudah mengeluh atas apa yang menimpa hidupnya. Maka dari itu, segala musibah yang mengalami kita harus selalu senantiasa sabar, karena semua tersebut adalah sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saat kita mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal. Yang pertama, sabar dan sholat, seperti tertera pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang dapat disimpulkan bahwa diperintahkan untuk senantiasa sabar dan sholat. Bahkan pada surat tersebut diperintahkan untuk sabar terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat kita mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Maka dari itu, saat kita menjalani ketaatan kepada Allah, kita juga dituntut untuk sabar. Karena untuk menjalani apa yang disuruh oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menghindari apa yang diharamkannya. Maka dari itu, sabar adalah kunci utama untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Mengapa dua hal tersebut dihadapkan kepada berperilaku sabar? Karena semua maupun dua hal tersebut tidak mudah untuk dijalani oleh sebagian orang. Hal tersebut adalah sesuatu ujian yang berat. Dianggap berat karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu tidak banyak bagi orang-orang zaman sekarang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan mudah. Mengapa demikian? Karena saat kita taat kepada Allah berarti kita banyak mengorbankan hal-hal yang ada pada hidup kita, seperti kelezatan dunia, berperilaku prihatin, dan tidak mengumbar hawa nafsu, bahkan mengumbar kesenangan. Bahkan saat kita mengumbar syahwat saja kita sudah dilarang, karena semua itu menimbulkan perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu maupun menyenangkan hati para manusia. Contohnya, kita berpuasa pada saat bulan Ramadan. Kita tidak boleh minum dari pagi sampai sebelum azan maghrib. Bahkan semua itu diuji untuk melatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu dari hal tersebut, bagaimana cara kita untuk menimbulkan dan mengembangkan sikap sabar? Maka dari situlah Allah menuntut kita untuk senantiasa berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat mengalami musibah yang sangat berat pada hidup kita. Dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membuat kita akan semakin sadar bahwa hakikat yang ada di bumi ini bukan milik kita, tetapi hanya milik Allah semata. Dan kemudian saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larang-larangan yang diharamkan Allah, kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Seperti kita menjalankan ketaatan dan keimanan kepada Allah, kita harus menjalaninya dengan ikhlas, bukan karena terpaksa. Kita juga menghindari larangan-larangan yang telah diperintahkan Allah dan telah diharamkan oleh Allah, juga kita hindari dengan ikhlas. Karena semua yang kita jalankan maupun yang kita hindari dengan ikhlas akan mendapat pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Dan juga semua yang semata-mata kita jalani dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang digolongkan sebagai manusia maupun hamba yang beriman dan bertakwa, dan semoga kita mendapatkan balasan dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.